Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan kadar unsur dalam senyawa. Untuk pembelajaran lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Senyawa kimia terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Ternyata terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Unsur-unsur yang berbeda. Contoh misalkan CaCO3, berarti ada Ca, ada C, ada O, jadi unsurnya berbeda. Kadar suatu unsur dalam senyawa dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. SPB. Gimana rumusnya? Yaitu berat unsur, saya buatkan ya, berat unsur dalam senyawa jelasnya ya, dibagi beratnya senyawa itu sama dengan jumlah unsurnya. Ada berapa jumlah unsur? Jumlah unsur, karena dia unsur atau atom, maka dikali dengan AR dibagi dengan MR dari senyawa tersebut. Oke, persamaan inilah yang nanti bisa kita buat untuk menghitung kadar unsur atau kadar dalam senyawa ya, kadar unsur atau kadar atom dalam suatu senyawa. Dari sini maka bisa kita simpulkan rumusnya adalah mencari berat unsur tinggal kita kalikan, berarti jumlah unsur dikali AR-nya dibagi MR senyawa dikali berat dari senyawa tersebut. Itu kalau dalam bentuk massa. Kalau dalam bentuk persen bagaimana? Maka sama, yaitu persen suatu unsur. Jelasnya dalam senyawa ya. Dalam senyawa sama rumusnya. Berarti jumlah unsur dikali AR-nya dibagi MR dari senyawa dikali 100%. Oke. Inilah yang akan kita buat untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Lah, kegunaannya untuk apa? Nah, persamaan yang didapatkan ini kegunaan dari persamaan di atas itu untuk apa kira-kira? Saya sudah dari judul aja udah kelihatan bahwa untuk menentukan kadar unsur dalam senyawa. Berarti kegunaannya adalah yang pertama itu digunakan untuk menghitung apa? Yaitu massa atau persen. Jadi menghitung massa atau persen suatu unsur dalam senyawa. Itu kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua adalah menghitung jumlah atom. Jadi bisa untuk menghitung jumlah atom. Suatu unsur. Jadi jumlah atom suatu unsur yang menyusun senyawa.
Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah atomnya, kita bisa menghitung berapa massa atau persennya. Yang terakhir kita bisa menghitung kadarnya. Nah ini, menghitung kadar suatu senyawa dalam campuran. Menghitung kadar suatu unsur dalam campuran atau cuplikan boleh. Campuran. Jadi kegunaannya dari persamaan ini yang saya turunkan, ini kegunaannya bisa untuk menghitung masanya atau persennya, atau menghitung jumlah atomnya atau jumlah unsur yang menyusun senyawa. Supaya lebih paham lagi, maka saya buatkan contoh soalnya supaya nanti paham ya. Saya buatkan sini contoh soal. Contoh soal yang pertama, ya, contoh soal yang pertama. Berapa massa aluminium Al dalam 34,2 gram Al2SO4 3 kali. Dengan AR-nya si Al itu sama dengan 27, S-nya 32, dan O-nya sama dengan 16. Oke, gimana solusinya? Nah, solusinya maka kita, karena ditanyakan massa, maka kita pakai rumus yang ini. Oke, dari situ maka kita bisa mencari rumusnya, yaitu mencari massanya si Al. Ada berapa ALK di sini? Ternyata ada 2 AL di sini. Berarti jumlah atomnya ada 2, maka kita tulis 2 kali AR-nya dari si siapa? AL, kan yang ditanyakan, dibagi MR dikali massa dari senyawa tersebut. Nah, massa dari berat senyawa tersebut berapa? 34,2 gram. Berarti langkah pertama teman-teman harus bisa menghitung berapakah MR dari Al2SO4 3 kali. Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Oke, berarti AL-nya ada 2, berarti nanti 2 kali 27 ya. Nah, berarti nanti hasilnya 2 dikali 27 ditambah 3 kali S-nya tadi 32 ditambah 4 kali 3 12, berarti nanti 12 dikali O-nya 16. Oke, 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16. Nanti ketemu adalah 342. Dari sini maka kita masukkan ke rumusnya, berarti mencari massanya AL adalah 2, AR-nya AL adalah 27 dibagi MR-nya dari senyawa adalah 342 dikali 34,2 gram. Udah kelihatan di sini ya, hasilnya adalah berapa? 2 kali 27 berarti 54 ya, sama dengan 54. Ini kita coret sama ini, berarti nanti ketemu 0,1, 54 kali 0,1, maka ketemu 5,4 gram. Sangat mudah sekali ya. Oke, contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Nikotin. Nah, nikotin yang memiliki MR 160, misalkan ya, memiliki MR sama dengan 160, mengandung unsur nitrogen, misalkan ya, unsur nitrogen, nah, misalkan 17,5%. Yang diminta adalah berapa jumlah atom nitrogen yang terdapat, jumlah atom nitrogen yang
terdapat dalam setiap molekul nikotin. Dalam setiap molekul dari nikotin. Ada berapa nitrogennya? Ingat AR-nya si N adalah berapa, masih ingat? Yaitu 14. Oke, gimana solusinya? Nah, ini saya buatkan solusinya. Kita pakai apa ini? Pakai rumus yang ini. Karena apa? Dalam bentuk persen. Berarti bisa menghitung jumlah atom suatu unsur yang menyusun senyawa. Nah, karena pakai persen, maka kita pakai rumus yang ini. Persen unsur dalam senyawa sama dengan jumlah unsur kali AR dibagi MR kalikan 100%. Berarti kalau kita tulis di sini rumusnya, mencari kadarnya si N itu sama dengan jumlah atom N dikali AR-nya dibagi MR dikali 100%. Tinggal kita masukkan kadarnya N tadi berapa, yaitu 17,5%. Jumlah atomnya ditanyakan, saya misalkan X dikali AR-nya adalah 14 dibagi 160 MR-nya kali 100%. Oke. Berarti mencari X sama dengan, ini kita coret aja persenannya ya. Berarti 17,5 dikali 160 dibagi 14 dikali 100. Ini ketemu 2.800. Yang ini ketemu 1.400. Kalau kita bagi maka ketemu berapa? Ketemu 2. Oke. Inilah jawabannya. Berarti ada 2 atom atau dalam nitrogen, ada 2 atom dalam nikotin, 2 atom nitrogen dalam nikotin. Oke, supaya lebih paham lagi, saya buatkan latihan soal buat teman-teman semua. Silakan nanti dicoba, dikerjakan. Kalau sudah yakin, sudah paham, silakan taruh di kolom komentar ya, supaya saya tahu tingkat pemahaman teman-teman terhadap materi stoikiometri part 6 ini. Gimana model soalnya? Seperti ini. Pada pembakaran, silakan nanti dicoba ya. Pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon ya, senyawa karbon itu senyawa yang mengandung C, H dan O ya, dihasilkan 22 gram gas CO2. Masih ingat AR-nya C sama dengan 12, AR-nya O adalah 16. Yang ditanyakan adalah kadar, nah ini, kadar unsur karbon dalam senyawa tersebut. Dalam senyawa karbon ya, dalam senyawa tersebut. Oke, saya kasih pilihan ya. Apakah A 23%? Apakah B 27%? Apakah C 50%? Apakah D 53%? Dan apakah E 77%? Ya, demikian pembelajaran kimia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada permasalahan, mari kita diskusikan dalam WhatsApp group. Terima kasih. Om Santi 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 Om.